Oke teman-teman, sahabat Pak RT yang baik hati, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan alasan saya resign dari perusahaan dan memilih untuk terjun di dunia bisnis. Mungkin ada yang belum tahu ya kisah-kisah saya sebelumnya seperti apa perjalanan hidup saya sampai titik ini. Jadi awal mulanya itu saya kerja di perusahaan. Dua kali saya ganti perusahaan. Yang pertama itu setelah lulus tahun 2009. Nah, tahun 2009 itu saya lulus, kemudian nikah itu belum punya kerja sih waktu itu, tapi ya nekat untuk nikah. Yang untung aja ada yang mau nikah itu padahal belum punya kerja. Terima kasih Mami dan Umi Ade yang sudah menerima saya waktu itu tanpa ada pekerjaan. Wow, amazing kan. Nanti suatu saat saya akan membahas itu, perjalanan hidup saya, gimana perjalanan hidup saya sehingga saya bisa nikah walaupun waktu itu belum dapat kerjaan. Insya Allah akan ada tema khusus untuk membahas itu. Nah, sekarang saya mau membahas tentang kenapa saya resign dari perusahaan dan mencoba untuk mandiri. Tahun 2009 itu saya lulus kuliah, kemudian nikah, kemudian saya bekerja di perusahaan namanya PT Carun Pokpan yang di bidang peternakan. Insya Allah tahu Carun Pokpan itu kayak apa. Saya di breeding waktu itu, parent stock di Gempol. Di Gempol selama karir saya juga bagus di sana. Biasanya orang training itu 3 bulan, saya alhamdulillah 2 bulan udah langsung jadi karyawan tetap. Kemudian cepat dipromosikan jadi supervisor waktu itu. Kemudian waktu itu saya megang inseminasi buatan pada ayam, kawin suntik, kalau istilah mudahnya itu kawin suntik pada ayam potong. Dan 2009 saya resign waktu itu, 2010 saya masuk, kemudian 2011 saya resign. Nggak sampai 1 tahun, waktu itu kurang lebih 10 bulan lah saya di perusahaan itu, kemudian resign. Nah, setelah resign itu saya mencoba untuk karena ada permasalahan waktu itu, bukan permasalahan ini sih, karena saya harus memilih antara kuliah. Waktu itu saya kuliah S2, kemudian dengan harus pindah dari supervisor breeding ke produksi. Nah, produksi ini kan punya tanggung jawab besar yang notabene ketika saya harus kuliah dan menjadi supervisor produksi itu sangat padat waktunya dan susah untuk disinkronkan. Akhirnya ya sudahlah, bismillah, saya memilih untuk di pilihan pertama, yaitu memilih untuk melanjutkan studi atau kuliah S2. Nah, setelah itu saya resign dari situ, kemudian saya berbisnis. Nah, berbisnis waktu itu saya usaha telur asin bakar itu saya mulai dari nol, benar-benar nol, karena waktu itu uang sisa sekitar nggak sampai 100.000 lah waktu itu. Masih bisa saya belikan telur 37 butir, kemudian saya juga beli kayak garam, abu gosok dan lain-lainnya untuk membuat telur asin bakar. Nah, singkat cerita, dalam 2 bulan produksi saya yang hanya 37 butir itu bisa melesat jadi 200 butir per hari. Dan alhamdulillah 4 bulan kemudian anjlok. Nah, karena tidak belajar dari masih menerka-nerka waktu itu, baru belajar berusaha, dan akhirnya ya terpaksa saya tutup, mau gimana lagi gitu kan, saya tutup. Nah, insya Allah suatu saat saya akan buat video juga terkait dengan
apa kesalahan-kesalahan saya lakukan waktu itu sehingga saya bisa gagal pada usaha yang pertama itu. Nah, setelah itu setelah tutup, saya tutup gulung tikar, kemudian saya masuk ke dunia karyawan lagi, ke perusahaan lagi. Itu alhamdulillah saya ngelamar di perusahaan ayam potong kemitraan di Malang, tepatnya di Tumpang. Nah, waktu itu diterima, gaji waktu itu ya bisalah buat hidup. Tahun 2011 itu saya masuk tahun 2011. Setelah saya tutup, 1 bulan kemudian saya langsung nggak sampai 1 bulan sih ya, setelah itu saya langsung kerja di situ dan alhamdulillah diterima dengan gaji yang cukup lah waktu itu ya. Alhamdulillah itu sudah sangat membantu sehingga saya bisa waktu itu bisa lanjut selesai S2 nya juga dengan gaji yang segitu aja. Waktu itu alhamdulillah selesai dalam jangkau yang tepat waktu, tidak molor-molor ya. 2 tahun pas saya bisa selesai S2. Nah, kenapa kok resign? Saya resign itu karena yang pertama, saya sudah merasa lulus di pendidikan karyawan. Nah, saya istilahkan pendidikan karyawan karena memang saya anggap cukuplah 4 tahun plus 1 tahun, 4 tahun atau 5 tahun lah saya kerja di perusahaan. Saya anggap itu sudah cukup menjadi bekal saya untuk membuat usaha itu. Jadi saya selama itu pindah-pindah dari Malang, pindah ke Banyuwangi, kemudian pindah ke ke Padang, kemudian pindah ke Padang, kemudian Makassar. Nah, di Makassar itu selama 3 tahun saya mengabdi di situ sebagai kepala unit di salah satu perusahaan kemitraan ayam potong. Cabang di Makassar, tapi pusatnya di Malang. Dan alhamdulillah karir saya juga di situ bagus kok. Istilahnya saya keluar dengan baik-baik. Fasilitasnya waktu itu malah difasilitasi yang luar biasa. Ada fasilitas mobil dinas ya, artinya bisa dipakai untuk sehari-hari gitu kan. Kemudian difasilitasi rumah kontrakan waktu itu ya, memang difasilitasi kontrakan. Dan ya artinya beban hidup sudah semakin berkurang. Gaji yang walaupun waktu itu juga nggak banyak-banyak amat, tapi ya lumayan lah sebenarnya. Jadi itu kita kemana-mana itu juga sudah luar biasa. Gaji saya waktu itu ya kurang lebih hampir 5 lah waktu itu ya. Dan itu kayak operasional kan saya bisa kayak bensin apa segala itu kita bisa caskan di kantor. Selama itu untuk kerjaan sih waktu itu ya. Jadi uang yang kita dapatkan itu murni untuk kehidupan pribadi itu. Dan itu insya Allah nggak habis kalau nggak dibelanjakan. Oke. Nah, itu sih. Jadi karir saya sudah bagus sebagai kepala unit gitu kan, sebagai kepala unit di salah satu kemitraan ayam potong itu dengan gaji segitu, fasilitas seperti itu. Ya insya apa sih yang saya cari kalau hanya untuk kesenangan pribadi. Akhirnya insya Allah saya dengan kerja di perusahaan itu saya anggap sudah sangat cukup. Namun itu bukan menjadi alasan, karena saya memang merasa bahwa saya sudah cukup belajar di perusahaan menjadi karyawan. Makanya 4 tahun plus 1 itu 5 tahun itu saya anggap sudahlah, ini waktunya saya wisuda dan saya akhir kerja di perusahaan. Nah, itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua itu karena saya ingin mandiri. Saya ingin mandiri, berdiri di atas kaki sendiri gitu. Istilahnya kayak gitu ya. Berdiri di atas kaki sendiri itu emang ada yang nggak berdiri di atas kaki sendiri gitu ya. Nah, itu istilah aja sih. Artinya sudahlah kita bisa bertumpu dengan usaha kita sendiri tanpa berharap sama orang lain gitu kan. Tanpa berharap gaji tiap bulannya gitu kan. Ya bisa dengan usaha kita sendiri itu. Itu
memang sih untuk memulai itu sangat susah ya, apa ya, mungkin bagi sebagian orang sulit gitu gimana cara memulainya itu. Tapi memang tetap yang pertama itu udah berani mengawali, berani memulai. Tanpa bisa memulai, teman-teman tidak akan mungkin sampai pada titik sukses itu atau memiliki usaha sendiri atau berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang kedua. Jadi saya ingin berdiri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin bebas. Saya ingin bebas, saya ingin bebas berkreasi, saya ingin bebas berinovasi, mengambil keputusan untuk usaha saya sendiri gitu. Untuk saya pribadi. Karena memang saya kan senang melakukan hal-hal yang mungkin apa ya, tidak berpatokan pada apa yang sudah ditentukan oleh bos gitu kan. Ya saya senangnya itu melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang atas inovasi saya sendiri, atas kreativitas saya sendiri itu, karena ada rasa kepuasan pada diri kita ketika kita melakukan itu atas kreasi kita, atas inovasi kita. Nah, itu yang menyebabkan saya, udahlah saya ingin bebas gitu. Nah, caranya bebas adalah resign dari perusahaan ini. Dan ini juga yang ketika teman-teman ingin resign dari perusahaan, usahakan resign itu jangan lebih dari usia Anda, jangan lebih dari 40 tahun lah. Kalau bisa di bawah 35 tahun. Kenapa begitu? Karena usia-usia ketika sudah 40 tahun atau mungkin di atas 35 tahun, nah teman-teman akan sudah merasa bisa nggak ini, khawatir, sudah banyak kekhawatiran ketika sudah usia segitu. Nah, ini yang menjadi catatan teman-teman kalau misalnya mau resign. Usahakan jangan sampai 35 tahun lah. Saya waktu itu usia 30 tahun saya sudah resign dari perusahaan. Kenapa begitu? Karena memang saya menganggap, saya khawatir ketika saya lama-lama di perusahaan itu kita akan mengalami rasa pada titik posisi nyaman, titik aman. Nah, itu ketika sudah pada titik aman, teman-teman akan susah untuk keluar dari perusahaan itu. Karena sudah banyak tanggung jawab, apalagi sudah punya anak yang sudah mulai sekolah, itu sudah, waduh, rasanya sudah was-was aja itu mau resign ini kayak gimana nanti kalau misalnya resign itu usahanya apa bisa lancar atau gimana, itu pasti akan ada kekhawatiran itu. Belum lagi belanja ini belanja itu gitu kan. Nah, kalau usia masih 35 tahun, di bawah 35 tahun atau antara 30 sampai 40 lah. Pokoknya jangan di atas 40 tahun itu teman-teman masih leluasa untuk bisa resign. Karena teman-teman tanggung jawab usia anak pada waktu itu juga masih belum terlalu besar, biayanya juga insya Allah nggak terlalu besar. Nah, itu yang menjadikan saya harus resign sebelum usia itu. Dan ternyata Allah kabulkan, usia 31 tahun itu 30 atau 31 tahun waktu itu saya sudah resign dari perusahaan. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu adalah memang dari awal saya itu bercita-cita ingin jadi pengusaha. Iya, pengen jadi pengusaha gitu kan. Dulu waktu saya mau kuliah, saya itu ngambil jurusan peternakan gitu. Saya disarankan sama saudara-saudara saya ngambil jurusan pendidikan supaya bisa jadi PNS. Tapi memang cita-cita saya nggak kepingin jadi PNS gitu kan. Kepingin, sampai sekarang juga nggak mau jadi PNS gitu. Kenapa? Karena memang saya ingin jadi pengusaha. Pengusaha itu ya tadi itu yang saya bilang, bisa bebas, bisa berkreasi walaupun harus kerja keras gitu kan. Tapi kalau teman-teman semua merasakan puncaknya, nanti teman-teman akan, oh iya ternyata jadi pengusaha itu lebih enak gitu kan, lebih nyaman, lebih santai, walaupun ya plus minusnya lah gitu ya. Plus minusnya lah. Tapi memang saya terus terang memang nggak pernah kepikiran itu pengen jadi PNS itu atau ASN. Saya nggak mengkucilkan ASN, enggak. Maksud saya memang cita-cita saya, impian saya itu adalah menjadi pengusaha yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya keluarga saya itu bisa saya bantu untuk biaya pendidikan ponakan misalnya atau adik-adik, itu saya bisa membantu mereka ketika mereka membutuhkan.
Itu yang keempat. Jadi saya memang impian saya adalah menjadi pengusaha, entrepreneur. Karena waktu itu kuliah juga kita memang didoktrin setelah lulus itu usahakan membuka lapangan kerja, jangan mencari lapangan kerja tapi membuka lapangan kerja. Itu yang doktrin kita juga waktu itu, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para guru saya, para dosen saya di Fakultas Peternakan, Pertanian Peternakan di Malang. Waktu itu sih Fakultas Peternakan Perikanan, FAPetrik. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen-dosen saya yang telah memberikan mindset dalam diri saya bahwa memang kita untuk bisa menjadi lebih baik, bermanfaat pada orang lain, maka kita kalau bisa membuka lapangan kerja itu dengan cara menjadi entrepreneur. Dan yang kelima itu adalah saya ingin di rumah bersama dengan keluarga. Saya ingin bersama keluarga, saya ingin bersama dengan anak-anak, saya ingin menghabiskan waktu di rumah bersama dengan keluarga. Ya, memandikan anak, kemudian belajar bersama anak, bermain dengan anak, gitu kan. Nah, itu impian, saya yakin menjadi impian bapak ibu semuanya. Jadi banyak waktu dengan keluarga, banyak waktu dengan anak, banyak waktu dengan istri. Saya kira itu yang alasan saya kenapa kok memilih resign dan berusaha untuk menjalani usaha sendiri. Ya mungkin memang akan ada plus minusnya, akan ada rasa was-wasnya, tapi itu adalah sebuah tantangan buat teman-teman semuanya. Ya saya nggak mengajak teman-teman untuk resign dari perusahaan, tapi memberikan wacana bahwa tidak harus kita tidak harus selalu di perusahaan, tapi kita bisa menjalani kebebasan kita dengan menjalankan bisnis sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.